Jadi di SMK abang menjadi bahan yang sangat empuk bagi mereka gitu. Iya bang. Dan di situ juga pas SMK itu aku pernah dikeroyok bang. Keroyok? Iya bang. Halo semuanya, selamat datang di Kawan-Kawan Kreatif di channelnya Kawan-Kawan Kreatif. Nah, di mana kali ini kita disegmentasi cerita kawan-kawan. Nah, pada episode kali ini kita udah hadir salah satu teman kreatif kita yang penggiat sosial media juga, dan dia pengen ceritain tentang perjalanan dia menjadi seorang content creator dari awal sampai sekarang. Nah, di sini udah ada Bang Steven ya. Panggil Steven ya Bang ya? Steven, nama aslinya Steven Hutagalung. Oke, boleh nanti agak deket Bang, agak deket. Oke. Ya. Nah, sekarang Bang Steven ini sebagai apa nih? Sedang ngapain ini? Kesibukan sekarang sedang kerja sih bang. Oh, sedang kerja. Iya, Itu Bang. di bidang apa tuh? Di bidang untuk sekarang itu jadi leader, kameramen, editor dan penyusun alur cerita lah gitu. Oh, oke. Kita santai aja Bang, relax aja di Siap, depan. siap, iya. Oke Bang, jadi kita mulai dari cerita Abang pertama kali Abang mulai bergelut di dunia digital, dunia content creator, itu dari mana? Nah, mungkin sebelumnya Bang boleh cerita sih basic Abang Dari perjalanan dari kisah hidup perjalanan aku Abang. gitu. Iya, benar. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Steven Hutagalung dan kalian juga udah tahu ya kayak mana aku. Salam sikat. Oke. Dan jadi aku bakal ceritain perjalanan aku. Yang pertama itu aku lahir di Medan tanggal 15 bulan Februari tahun 2000. Ke sini aja Bang arahnya, ke arah Tahun 2000. Dan juga aku keseharianku ya terlalu beda sih dari kalian. Kalau misalnya itu kalian bahagia dan aku itu terlalu berbeda loh gitu loh. Memang mungkin sih. Contohnya misalnya seperti ini nih. Kalian pas masih waktu kecil, kalian pernah nggak merasakan apa yang kalian inginkan terkabulkan dan akhirnya juga pasti terkabulkan. Kalau aku gitu ya nggak terkabulkan lah gitu bisa dibilang. Oke, jadi Abang pertama ini udah langsung kasih statement ya. Kita boleh Bang, ini agak ngobrol aja Bang. Oh, boleh. Face to face. Nanti kan teman-teman tak lihat tuh kan gimana. Oke, siap. Oke, jadi Bang, Abang punya perbedaan nih dari yang lain ketika Abang lahir gitu kan. Kenapa Abang memutuskan untuk menjadi content creator? Ya. Dengan perbedaan Abang itu gitu ya. Itu kan menjadi sebuah tantangan yang paling besar dong gitu kan. Tentu dengan kondisi Abang sekarang ini gitu. Kalau menurut aku kenapa aku memilih jadi content creator, sebenarnya aku bukan content creator bang. Oke, jadi apa tuh? Kita bilang gitu. Dulunya aku punya impian bang, tahun 2010 pas aku masih kelas 4 SD. Di situ kan tren iPhone kan mulai bermunculan dari iPhone 3, iPhone 4. Dan di situ aku nggak tahu apa itu yang namanya Android, apa itu namanya iPhone. Nggak tahu lah anak-anak gadget zaman dulu. Dan di situ aku memang sih tiap pulang sekolah gitu nengok kok ada komputer ya, kok bisa apa ya main game ya, kok apa ya, sedangkan di rumah nggak ada sih. Ya udahlah sih sekali-sekali ke sana. Rupanya pas jumpa di situ bang, aku kayak heran gitu, kok bisa jumpa ya, ada cari video dari YouTube, ada cari dari beranda dari Yahoo lah gitu. Berarti Abang dari eksplorasi di komputer itu Iya. gitu ya pada saat itu ya. Iya. Oke. Baru mulai tahu lah tuh YouTube ya, tahu YouTube kan. Tahu YouTube cuma sekedar buka aja gitu. Aku pas tahu dari YouTube itu cuman iseng-iseng cari lagu The Massive. Dari awal Abang mulai gitu kan, mulai di di dunia YouTube ini atau content creator ini dari Abang ada komputer, Abang datangin terus Abang cari Iya. gitu kan, Abang apa nih YouTube Iya. gitu kan. Nah, itu pada tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Di tahun 2010. 2010. Pas aku kelas 5 SD. Dan ketika juga di situ aku tahu tentang warnet, tentang apa, di situ kayak berbeda gitu. Semisalnya nih, aku kan masih masa-masa sekolah dasar lah gitu. Cuman aku
nggak terlalu ke sekolah dasar sih, kebanyakan dari pas saat itu aku banyak cabutnya gitu bang. Oh, berarti Iya. kalau gitu dulu abang cabut ke warnet bukan main game tapi malah belajar YouTube gitu ya? Ya belajar nengok-nengok video, belajar nengok video game gitu. Walaupun aku nggak punya HP untuk mainkan game gitu, ya nengok-nengok aja sih. Dan di situ aku merasa bosan aja gitu. Ah, iseng-iseng lah main game ini. Aku kenal permainan Poem Deck pada saat itu di tahun 2011 bang. Aku nggak tahu apa tuh tahun 2011 tuh kayaknya belum sih, belum paham kayak gitu sih. Dan di situ pas aku tahu permainan Poem Deck di situ, aku kayak ngerasa gimana lah gitu. Kok keren kali ya main game kayak gini ya. Apalagi zaman-zaman GTA dulu ya bang ya. Kalau misalnya tahu tuh semua cheat-cheat GTA itu, udahlah senior. Gitu aja bang. Oke, jadi setelah abang mengalami fase tadi ya yang belajar dari ketemu di komputer, kemudian abang juga lihat dan belajar dari mana itu, apa produksi video pertama abang Nggak ada. sampai di umur Sampai di umur berapa ya? Tahun 2014 atau di tahun 2016 lah di situ. berarti di situ abang baru mulai video. Iya. Dari abang yang udah tahu dari tahun 2010, kemudian ada selang waktu beberapa tahun gitu ya. Iya, Bang. Nah, selang beberapa tahun dan kemudian abang baru mulai membuat videonya di Tahun 2016. Itu Ya. faktor kenapa? Sebelumnya kita tunggu dulu ya Bang ya. Aku Oke. mau ceritakan. Sebenarnya aku itu memang nggak ada niat sekali. Aku pun cuma buka-buka YouTube gitu. Cuman karena iseng, dan ketika di situ aku cari gitu bagaimana caranya supaya menjadi artis. Itu Bang, Berarti target aku. awalnya pengen dikenal orang Iya, gitu ya. iya Bang. Iya. Memang dari awalnya gitu. Memang itu sih tujuanku. Memang kenapa ya orang itu bisa masuk di sinetron SCTV, RCTI, MNCTV, atau gimana lah gitu, jadi pemain-pemain sinetron gitu. Aku bisa nggak ya, pikir aku gitu. Di situ aku dalami gitu, gimana caranya jadi artis, how to tutorial be artisan. Pokoknya semua aku jalani. Cuman usaha yang aku raih pada saat itu tahun 2011 sampai 2013 Bang, kayaknya nggak tercapai sih kalau menurut aku. Mungkin bukan di situ kali ya passion abang ya. Tapi Iya, pada Bang. akhirnya kan abang di tahun 2016 abang memberanikan diri untuk membuat abang YouTube abang gitu kan, Iya. membuat konten abang sendiri gitu Iya, kan. Bang. Nah, paling pertama banget ini apa sih kira-kira first abang ketika bikin konten, bikin video, dan bagaimana pendapat orang lain gitu ketika abang memulai membuat sebuah video YouTube itu? Oke. Jujur ya Bang ya, dari aku masih masa SD, SMP, SMA, di situ gak ada loh kawan aku. Serius Bang. Yang aku punya itu cuma pendukung diri aku sendiri aja gitu. Kadang kalau misalnya aku kasih tahu sama orang tua aku, mama, papa, tante aku, tuh kayaknya aku nggak dapat support gitu. Dibilangnya, kamu belajar aja dulu, kalau udah sukses nanti baru bisa capek kayak gitu. Itu sih. Justru dengan support itu yang seharusnya bisa membuat kita menjadi makin Enggak, itu bukan support kalau menurut aku Bang, itu kayak aku dipaksa gitu untuk melakukan cita-cita yang disuruh mereka lah gitu, bukan cita-cita. apa itu cita-citanya? Cita-citanya ya kalau kamu udah berhasil ya tetap begitu aja, jangan permintaan lain. Sedangkan aku, tujuan aku gimana caranya supaya aku bisa jadi orang pertama yang dikenal semua orang dengan cara baik, bukan cara kasihan gitu Bang. Berarti itu dari SMA berarti ya? Dari SD Bang, dari Dari SD, SD sampai SMA. Dan selama abang membuat YouTube ini, selain dari abang mungkin mendapatkan abang pernah dibully nggak sih? Aku nanya langsung frontal aja ya. Kita ke Aku frontal aja nih. Oke, Bang. Aku Oke, pernah Bang. dibully nggak sih? Karena aku juga pernah dibully soalnya. Iya, Bang. Jadi lumayan ini ya, historical kali ya. Aku pernah dibully nggak sih dengan kondisi dengan ya itulah. Oke, sebelumnya itu aku boleh cerita panjang ini Boleh, nggak? nggak apa-apa. Oke Ngobrol-ngobrol. Bang. Oke, jadi
Kalau misalnya nih kalian lihat keadaan aku baik, sebenarnya kalian itu cuma tahu nama aku, bukan tahu dari kita perjalanan jalan berdua aku. aja bang. Iya. Aja. Aku dengerin abang. Iya. Anggap kamera nggak ada deh gitu. Dulu itu pas aku di masa SMP, kok jadi sorry bang, pas masih masa SD, di situ aku dari kelas 3 bang, aku dari kelas 3 gitu, kadang aku jujur aja bang ya, aku dulu orangnya bandel bang, aku kadang sering ngajak orang berantem, kadang juga sering cari masalah gitu. Padahal aku sebenarnya cari masalah gitu bukan berarti cari masalah, cari pertengkaran atau perkara gitulah. Aku kayak cari main-main lah gitu. Gimana caranya orang ini bisa main-main, sedangkan aku nggak bisa main-main sama orang itu. Dan disitunya pas masih apalagi tuh, pas masih masa belajar atau gimana, aku di situ lasak loh bang. Aku kayak nggak terkendali gitu. Guru mana yang di masa sekolah pas di situ nggak kenal sama sifat aku di situ. Makanya orang itu kadang heran gitu, kok kamu nggak bisa diatur sih. Dan juga jujur ya bang ya, aku udah berapa kali pindah dari sekolah loh bang, dari SD, dari SMP. Aku dari SD jujur aja bang ya, dari 4 kali pindah sekolah gitu bang. Jadi aku juga dari SD sih udah tahu di mana jalan-jalan Medan. Jadi kalau misalnya tersesat ya nggak tersesat, ya tahu sih di mana jalan. Dari SD itu abang udah fight ya, udah fight sendiri dari iya, SD abang udah, yang mungkin pada umumnya anak SD bermain sama teman-temannya gitu ya. Dan itu nggak ada di abang dulu. Nggak ada. Dulu pun kalau aku kawan sama mereka, itu kayaknya aku kayak merasa nggak didekati, tapi mereka banyak loh mau minta tolong sama aku bang. Cuman gini bang, mungkin lah ya karena aku orang sederhana gitu. Jadi kalau misalnya peralatan sekolah, bantuan sekolah, pekerjaan dari sekolah gitu, orang itu minta lah gitu. Apa ini jawabanmu? Bantulah dulu aku. Itu aku tolongin loh bang. Oh, maksudnya abang dulu termasuk orang yang yang lumayan pinter lah gitu kan, pinter terus Ya, mereka lumayan. juga minta tolong sama abang gitu untuk Iya bang. kasih jawabannya gitu. Itu Iya. klasik sih sebenarnya. Sering Iya ada itu. sih. Kalau aku sih enggak sih, aku dulu dibilangnya bodoh sih, makanya ortu ada. Oke, jadi dari SD itu abang udah bolak-balik pindah. Di Iya, SMP abang gimana? Kalau di SMP aku masih tetap satu sekolah bang, nggak ada pindah sama sekali. Oh, itu gimana tuh kira-kira, kan nggak pernah pindah tuh, berarti nggak ada masalah atau Cuman di SMP nih lebih parah bang. gimana tuh, gimana? Pas SMP nih aku nggak kenal gitu dunia dunia keras, dunia berandalan atau gimana gitu. Karena pas saat itu pun aku nggak pala akrab loh bang sama orang itu. Karena aku jujur lah aku bang ya, aku nggak ngulang kayak masa-masa SD lagi lah. Kalau SD aku bandal, SMP aku nggak lah, berubah sedikit. Rupanya di SMP aku jumpa sama kawan SD aku bang. Oh. Kawan SD aku ini cerita sama orang-orang, ya kayak mana lah. Ya udahlah, aku diami aja. Cuma di situ karena aku lagi fokus kerjakan tugas lagi tuh, diganggu bang. Kadang pun uang aku sering berhilangan bang. Kadang pun kalau barang hilang aku sasarannya dituduh. Berarti kalau dulu barang hilang berarti abang selalu jadi ini ya, jadi bahan Jadi bahan untuk dipijai, bukan bahan untuk dihargai bang. Itulah. Oke. SMP. Kita pindah ke SMA. Bagaimana? Apakah ada perbedaan atau Oke, perubahan dari Oke bang. Di SMA ini aku bukan SMA sih sebenarnya, aku SMK bang. SMK. Iya. Oke. Jadi pas masih masa SMK lah, di situ kayaknya aku kayak hidup baru lah, karena aku pas SMK nggak sekolah di dekat-dekat daerah rumah sih. Kalau SD SMP aku dekat rumah bang, cuman di SMK ini aku jauh bang dari Medan sini, mau ke arah Tamrin lah itu. Berarti udah daerah kota-kota ya? Iya, daerah kota-kota bang. Di situ aku kayak kenal dunia berandalan, dunia apa, karena kan memang SMK ya bang ya. Jujur aja bang, sebenarnya aku nggak niat loh bang masuk SMK. Aku niatnya masuk SMA dekat rumah sih. Cuman pada saat itu kan ikut testing, cuman nggak jebol bang. Jadi ya ikut di SMK aja lah bang. Kalau sekarang jalur mandiri ya bang ya. Kalau dulu itu bisa dibilang jalur testing lah gitu bang. Jalur testing kayak mandiri gitu bang, bayar.
Dan selama di SMA abang udah mulai YouTube atau belum? Belum bang. Belum tahu tuh. Di situ belum ada apa sama sekali kegiatan atau gimana lah untuk Berarti di YouTube dari gitu. tahun 2010 itu di post dulu ya, di post sampai Ya, di-post. sampai SMA gitu ya. Nah di selama SMA gimana tuh teman-temannya? Apakah ada Selama perbedaan atau? di SMK ini ya masih apa sih, masih cuek-cuek juga sih, cuman pas di SMK ini karena kan kawan kan sering tawuran, kadang juga nongkrong jalur keras lah gitu, cuman lebih kerasan di SMK ini daripada di SMP gitu. Semua semua aktif Lebih kerasnya keluar atau lebih keras ke abang lebih keras keluar dan lebih keras ke aku juga bang. dalam membulinya gitu? Iya bang, dan jujur aja ya bang ya, kalau ini abang kan nengok aku kan sekarang gemuk ini, dan dulu itu aku nggak kayak gini bang, aku ini kurus dulu, kurus. Jadi kalau misalnya abang nengok sekarang ini aku gemuk, itu beda banget sama aku yang dulu bang. Dulu dan disitulah kebanyakan dari orang juga sama, orang-orang yang SD, orang-orang SMP sampai ke SMK ini juga terbawa. Padahal aku nggak pernah ngasih tahu kelemahanku sama orang itu. Cuman aku bukan kayak korban bulian lagi, korban tumbuhan. Kalau kata Medannya sih. Itu SMA. Iya bang. Berarti fisik. Fisik beda sama SMP. Kalau SMP tuh fisik sama apa nggak ada bang. Cuman hina-hina kan, cuma permainan gitulah bang. Kalau SMK ini terlalu beda bang. Karena kan kalau misalnya kita kenal orang kota ini kan. Ini kan orang kota ini kan nggak tahu gini, jadi dia itu lihat orang yang seperti dia dihargai, sedangkan orang yang tidak seperti dia, yang terlalu malah dipijai gitu bang. Gini, yang pertamanya itu kan bukan masalah besar sih, masalah kecil aja sih, karena di saat itu aku kan punya HP gitu. Nah terus aku kan baru megang HP ini selama 1 bulan lah bang. Pas setelah 1 bulan ini nggak ada lagi ku pegang, karena yang pas terakhir hilang pun pas di jam lagi olahraga lah bang, di situ bang. Itu di situ aku kayak merasa nggak dihargai lagi karena udah kepencet emosi gitu. Udah ayolah bewan aja semua, lagian ngapain keluarga lagi, barang aku hilang. Oh barangmu diambil gitu? Iya bang, cuman nggak ada yang ngaku gitu. Jadi pas di luar gitu ya paksa harus duel lagi tuh bang, bukan duel lagi sih, udah dikeroyok sih bang. Itu dengan kondisi kayak gini mereka nggak ada satupun yang Enggak. misahin atau apa gitu? Iya bang, orang itu mungkin sih memang lihat keadaan aku seperti inilah dulu bang, cuman orang itu nengok untuk bahan gimana lah gitu, untuk bahan di apa aja gitu, dikeroyok entah gimana lah gitu, dibully, pokoknya segala macam lah bang udah ku jalani di SMK. Dari aku dihajar, dihantam, dimaki, disuruh-suruh. Pokoknya akulah kayak budak orang itu yang harus melayani orang itu bang. Itu. Wow. Ya bang, aku jujur aja. Makanya dari awal aku bilang masa bagian kalian itu beda banget sama masa bagian awak. Di posisi abang yang udah mengalami banyak kejadian seperti itu, setelah abang SMA, apa yang pengen abang capai dan apa yang pengen abang rubah dari kondisi-kondisi abang sebelumnya? Mungkin dari pengalaman abang udah jauh lebih banyak mengalami hal yang ini ya gitu, yang kita bilang yang seperti tadi abang ceritain gitu kan. Setelah abang SMA, apa titik balik abang? Titik balik dari aku itu sama sekali aku belum ada bang. Soalnya dari pergaulan aku nggak ada, dari juga keakraban aku nggak pala akrab sih sama orang. Kadang kan di situ kan aku kan masih dibully gitu. Dan yang ketiga ini kayak nggak punya teman gitu bang. Oke. Tadi setelah SMA, setelah abang SMA abang tamat kan, apakah abang langsung ke YouTube kah atau bagaimana? Atau abang Oke, yang pertama mulainya dari mana nih? The start, the beginningnya dari mana? Abang tamat SMA kan tahun 2018. 15 atau 18 ya? iya. Waktu sebelum tamat. Nah di tahun 2016 kan abang tadi bilang udah mulai YouTube kan? Iya mulai YouTube sih. Cuman di situ kan keadaannya kan aku kan baru beli HP nih bang. Dan di situ aku upload 1 video lah gitu. Oh berarti masih mungkin jarang. iya sih. Mungkin abang ketawa kalau dengar aku kayak gini. Kemarin pas aku upload video di YouTube itu bukan
kayak bukan video lah gitu bang. Kayak apa gitu, nge-reach diri sendiri, nge-reachnya itu udah ngeres, nggak nyambung, nggak lucu gitu. Bang, ini mungkin aku kasih ini, aku mau inilah membalasin yang tadi. Nggak ada orang yang baru mulai tuh langsung perfect. Iya sih bang, cuman memang segala sesuatu itu dimulai dari awal banget. Iya, bang. Dari susah-susah banget gitu kan. Dengan perjalanan abang yang udah lumayan banyak, pengalaman abang yang udah tahu lika-liku kehidupan ini. iya. Udah tahu. Kayaknya agak ini bang. Oke. Dari lika-liku abang ini kan semakin banyak abang dapatkan dari kehidupan itu kan. Iya. Nah setelah abang SMA, abang tamat, abang fokusnya tuh berarti tahun 2000 berapa tuh? Fokus ke YouTube itu tahun 2018 sih bang. Soalnya di tahun 2018 itu baru mulai sih. Cuman sebelum dari YouTube itu aku main fokus ke Facebook gitu. Oh berarti di Facebook gimana tuh di Facebook? Oke boleh. Kalau di Facebook itu aku kenal dari pas aku beli HP pertama lah gitu bang. Itu apa? Dibuat konten di Facebook? Bukan. Jualan di Facebook atau apa? Dulu kan aku kan nggak tahu gitu, karena kan iya. tahu pun cuman masa-masa dari anak kawan teman-teman sekolah lah, teman-teman yang ngebully nih. Kadang kalau nge-scroll gitu, ada lah yang kayak pamer, ada lah yang kayak gimana gitu. Orang itu bisa kebeli sedangkan aku nggak gitu. Okay. Dan di situ kayaknya aku coba lah kayak cara orang itu. Cuman Buat apa? coba buat postingan yang menurut aku asik ya gitu ya bang ya. Berarti bang buat video? Bukan buat video bang, kayak postingan kayak di Instagram gitu lah bang. Apa tuh? Posting foto, posting caption yang bermula sama caption yang bisa dibilang sekarang sad boy gitu bang. Oke. Berarti bang dulu mulainya dari konten kreator Facebook gitu, kreatornya Facebook ya, buat konten di Facebook. Dari pas pertama aku beli HP tuh aku lebih fokusan ke Facebook sih. Kadang kalau orang ngeposting jam berapa gitu, aku lanjut posting. Postingnya itu kayak gini lah bang. Kalau kata-kata pas apa ya tahun 2016 ya, kayak lebih banget sih loh. Baru yang kedua itu jangan buat dirimu menjadi terhina, tapi buatlah dirimu menjadi berarti lebih ke quotes gitu. Iya. Oke, kemudian dari Facebook abang ke YouTube. Iya bang. Nah di YouTube itu abang mulai dari kapan? Di YouTube itu pas di hari kelima sebelum HP aku hilang di situ bang. Itulah yang aku buat tadi. Berarti waktu pas mau buat YouTube pun juga ada berbagai macam problem atau masalah ya? Ya bisa dibilang baru 2 video pertama lah yang aku buat bang. Di situ aku habis itu bukan hilang bang, jadi simpanan aja sih. Soalnya kan HP aku kan udah hilang bang, jadi nggak bisa upload lagi lah bang. HP ku di situ bukan HP tinggi, kelas-kelas tinggi lah, kayak HP yang zaman-zaman tren dulu. HP murahnya bang, HP yang harga 500, 400 ribu, 300. Abang bayangkan lah dulu di situ berapa, gimana pakainya. Berarti abang berjuang kali ya dari situ ya? Iya bang. Nah di YouTube abang buat konten sampai sekarang. Kalau aku buat konten untuk di YouTube ini abang ya, jujur aja bang, pas aku tamat sekolah ini, aku kan beli HP lagi tuh. Karena kan di kalau misalnya aku bawa HP lagi nih, beli HP lagi tuh, terus nanti kejadiannya hilang lagi bang. Di situ memang pas hilang HP aku, itu orang tua aku marah kali gitu, tanya siapa yang ngilangi, siapa ngapain. Itulah. Jadi kalau gitu ketika abang udah kehilangan HP itu, abang kan jadi kan buat YouTube lagi nih, tetap buat YouTube? Enggak buat itu sama sekali bang, cuma aktif di Facebook. Cuman pas kalau sekarang masih aktif? Sekarang aktif bang, cuman dan di situ aku break, jadi fokus sama ke sosial media lah kayak Facebook. Aku dulu nggak tenar di Instagram sama di YouTube lah gitu, tapi aku tenar bang di Facebook dulu. Oh banyak yang tahu. Iya bang. Oke. Kita ngomongin sekarang nih, Iya. right now gitu kan. Nah, ketika abang saat ini masih tetap aktif di YouTube, tetap masih konsisten jadi kreator juga gitu kan. Apa yang membuat abang bisa bertahan dari perbedaan abang, kekurangan abang, dan motivasi terbesar abang itu apa? Sampai sekarang tuh masih terus berjuang, masih terus membuat konten, dan masih terus belajar. Itu apa? Kalau boleh aku tahu. Ya, jujur ya, ini kan keadaan aku bang. Jadi walaupun kadang banyak orang yang ragukan, kamu bisa ya
buat lakukan hal ini. Cuman kenapa kami nggak bisa? Mungkin itu kelebihan kamu. Dan dari situ kayaknya aku kalau misalnya banyak orang bilang kayak gitu bang, itu kayak aku minta rasa kasihani lah gitu. Padahal aku nggak ada minta sama sekali loh bang. Orang itu kan cuman tanya atau pengen tahu lah kenapa keadaan aku kayak gini. Dan juga apa aktivitas kemarin. Dan jujur aja aku bilang aktivitas aku nggak ada. Aktivitas yang paling aktif pun juga di sosial media. Itu aja sosial media. Iya bang. Dan jujur aja, aku dari dulu itu memang gak ada sama sekali bang ya mau jadi konten kreator. Cuman tujuan aku dari tahun 2011 sampai sekarang ini ya itu bang, gimana caranya biar bisa masuk sinetron, jadi pemain film. Sampai sekarang belum ada terjawab doaku. Walaupun aku udah berusaha gitu, kalau misalnya ada event nih mau ikutan film, mau ikutan sinetron gitu, udah aku ajui juga, udah aku ikuti syaratnya gitu. Cuman kayak belum terkabulkan gitu lah bang, kayak belum lolos gitu bang. Dan disitulah bang, jadi kayak aku merasa kalau aku nggak bisa di sini ya udahlah, aku jadi buat di video di YouTube aja. Mungkin di situ jalannya bang. Iya bang. Iya. Dan jujur ya bang ya, dulu pas sebelum aku fokus di YouTube, aku lebih fokusan di TikTok loh bang. Iya bang. Abang tahu nggak ini kalau misalnya abang scroll TikTok gitu? Aku nggak pakai TikTok sih. Iya sih, kalau semisalnya abang ya, abang lihat yang video-video drama selebgram TikTok lah gitu bang. Abang pernah nggak nengoknya gitu? Kayak ini video apa sih yang orang ini buat kayak drama, cuman kok jadi agak lambat-lambat gitu ya? Slow mo lah bisa dibilang gitu bang. Oke. Oke, jadi setelah perjalanan abang dari Facebook, kemudian dari TikTok, dan sekarang berakhir di final sessionnya di YouTube gitu kan. Nah di YouTube sendiri itu selain tadi alasan abang kenapa bisa abang bertahan di sini gitu kan, dengan abang ingin terus membuat konten gitu kan, ingin kenal banyak orang. Nah, bagaimana sekarang abang menjalani sebagai konten kreator di YouTube ini? Berjuang di YouTube ini. Perjuangan di YouTube ini jujur aja sih, kisah pilu yang sering aku nongkrong sama YouTuber yang hebat, sama loh perjuangannya sama aku yang sekarang gitu. Berarti abang udah banyak banget nih jumpa sama teman-teman YouTuber yang udah. Iya sih, kebanyakan 90% lah gitu udah Siapa jumpa. itu bang kalau aku boleh tahu tuh? Jujur aja bang ya, boleh ya. Kayak seperti Bang Jis, Bang Yuja, Bang Ibnu, abang angkat aku ya sekarang ya bang. Sama yang tren sekarang, Agus Prank, Haryadana, Bang Bayu, sama teman aku sekolah dulu. Cuman dia ini nggak pala kena sih aku, namanya Sabri gitu. Itu aja sih. Sama yang kemarin jumpa di Rewind itu, ya. Berarti bang untuk Rewind Indonesia juga, Rewind Medan. Iya bang. Rewind Medan kemarin ya. Iya. Medan. Wow, berarti dari YouTube abang bisa Bang. banyak orang-orang baik. Iya. Dari Dan, itu terus bisa berkarya ya, bisa terus berkembang gitu kan. Sekarang apa sih harapan abang di YouTube ini? Harapan aku di YouTube ini menjadi konten kreator di sini. Harapan aku di YouTube ini ya semangat lah. Walaupun perjuanganku belum ada hasilnya, setidaknya aku nggak pernah. Ada hasilnya dong bang. Iya, untuk sekarang ya bang. Ada ya. hasilnya. Ada hasil. Abang bisa kenal dengan teman-teman yang influencer besar. Abang bisa tahu, abang bisa di cover mereka. Abang bisa juga buat konten gitu. Mungkin banyak banget orang di luar sana yang belum bisa buat konten kan. Yes. Dan abang tetap berjuang di sini, tetap semangat, tetap apa ya, tetap mencari nih goalsnya kemana gitu. Oke, gimana? Jadi pada waktu saat itu TikToknya viewersnya berapa tuh? Kalau yang pertama itu belum ada viewers bang. Yang paling besar berapa tuh? Yang paling besar itu cuma 400, 1000. Itu aja sih bang. Dan juga di situ follower aku masih sekitar 50 atau 100 orang lah gitu. Sekarang berapa followersnya? Kalau sekarang udah nggak main TikTok lagi, nggak udah aktif. Aku udah nggak nyentuh YouTube. Oh kok jadi YouTube, sorry. Aku udah nggak nyentuh TikTok itu dari tahun 2020 sampai sekarang aku nggak nyentuh lagi loh bang. Nyentuh cuman scroll aja gitu bang. Dan di situ pas apalah zaman-zamannya anak-anak TikTok, di situ aku ikutan lah gitu. Gimana lah caranya supaya aku bisa gabung sama orang itu, bisa buat video-video slow mo atau gimana lah gitu. Jadi ini ya bang ya, jujur ya bang, tahun 2020 di situ kan aku kan jumpa ini teman aku. Jadi teman aku ini ngajak gitu,
ini ya bang nama panggilanku ya. Pen, kau ada kesibukan nggak? Apa itu? Aku bilang kemarin kan kayak mana caranya bisa buat video kayak di TikTok itu. Ya udahlah, yuk lah gabung sama kami. Pikir pun kita. Di situ kan kebetulan nih aku kan gak ada aktivitas. Jadi diajaklah aku di situ bang. Rupanya pas di tanggal itu aku kenal lagi tuh sama orang-orang rame lagi tuh buat video kayak slow mo gitu lah. Rupanya aku baru sadar bang. Ternyata buat videonya itu gampang ya. Enggaknya kayak buat video kayak drama acting, drama apa. Cuman yang kita butuhkan itu cuman kamera kayak iPhone lah gitu. Dan jujur aja di situ HP ku apa loh bang, aku baru beli HP ini kayak gini juga lah bang. Cuman nggak tahu gitu kayak mana cara buat video slow mo-nya. Jadi ya dari HP kawan lah gitu bang buatnya. Dan lama kelamaan juga di situ bang, aku punya banyak temen bang. Itu dari TikTok bang. Oke. Cek. Sekarang kita beralih ke final season nih di YouTube. Final statement. Jadi gimana menurut abang buat teman-teman di luar sana yang mau berjuang di sini? Oke. Jadi buat kalian yang lagi fokus nih menjalani di YouTube, intinya gini yang aku bilang. Selain kalian berjuang, jangan lupa untuk akrab. Karena tanpa akrab, kalian itu gak bakal ada loh support yang bisa mendukung kalian, yang juga bisa memberi motivasi lah dan pelajaran gitu dari masa kalian yang sekarang lagi berjuang. Mereka udah ngerasain loh di luar. Bahkan aku yang udah diceritai sama abang angkat aku ini ya, Bang Yujay Vendia, itu loh yang kemarin ceritai masa lampau dia sama seperti aku, cuman lebih terburuk. Dan akhirnya pas aku yang kenal ini, dia nomor 1 lah untukku. Oke. Jadi tetap teman-teman, menurut Bang Stephen ini statementnya adalah selalu berkolaborasi dan selalu terus belajar dengan orang-orang baru, karena mungkin ada banyak kisah-kisah yang bisa kita pelajari dari situ. Iya bang. Terima kasih buat Bang Stephen Iya. udah hadir di podcast kawan-kawan kreatif. Bang. Semoga makin semangat banget terus buat kontennya semakin hebat. Jadi kalau dari kita thank you udah bisa hadir Bang. gitu ya. Oke, Semangat Bang. dengan apapun rintangannya. Iya bang, makasih ya Terima bang. kasih, Bang. Oke bang. Dan juga makasih juga bang undang-undang aku ya bang ya. Semoga podcast abang lancar terus ya. Oke bang. Terima kasih Bang Oke Stephen. bang. Oke teman-teman. Dan jangan lupa juga subscribe Oh, ya. abang ini ya. Subscribe juga channel Oke, Bang Bang. Stephen, nanti kita bakal uploadin. Oke bang. Itu ya teman-teman, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, episode selanjutnya. Salam kreatif dan tetap produktif. Dan juga salam sikat. See you. Oke, see you. Jeez.